Kowe Alung kan? Kamu masih kita gunda, parat? Iyo, aku Alung. Kenapa? Kowe mau cari gara-gara, hah? Dasar laknat. Kowe nggak tahu siapa aku? Aku suaminya Sri, anak desa Tangkis. Oh, cari perkara kamu? Hah? Jangan lari kowe. Hah? Edi akan betul-betul lepas kendali bila Nur Budianto terlambat meredam emosi Edi. Awalnya dikira Nur urusan sudah berhenti. Nyatanya Alung malah diajak duel oleh Edi. Hah? Jangan lari kamu. Lantas tak mau membuang waktu, Alung pun mengajak Ernawati pulang dengan terburu-buru. Ketika deru adrenalin Alung berpacu, sehingga melarikan diri jadi pilihan terjitu. Kembali terbakar api cemburu buta, murka Edi belum juga reda. Di pinggir jalan ia menunggu Alung tiba, hendak mengajak duel atas perkara lama yang mengganjal hatinya. Lihat aja nanti. Kalau dia lewat, aku cegat. Aku kasih perhitungan sama dia. Edi nekat mencegat Alung di tengah jalan, namun Ernawati dan Alung lincah menghindari cegatan. Perkelahian pun terjadi saat sepeda motor dipacu dalam kecepatan tinggi. Edi menendang sepeda motor Alung dengan sekuat tenaga, lalu dibalas Alung pula. Lantaran kalah fisik serta tenaga, Edi kesulitan mengendalikan sepeda motornya hingga jatuh terperosok juga. Sedikit payah, namun Edi pantang menyerah. Ia langsung mencari alat yang bisa jadi senjata, tanah batu atau kayu. Lalu Edi malah menemukan pisau. Lantas Edi kembali menggebu-gebu mengejar Alung yang mulai menjauh. Ayo Erna, tambah kecepatan. Jangan sampai si Edi datang lagi. Ayo. Iya mas, iya. Jangan buru-buru, aku takut kalau ngebut-ngebut. Ayo cepetan. Lalu saat Alung lengah, Edi muncul tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Edi coba menikam Alung membabi buta. Alung coba menangkis sebisanya, namun sia-sia. Edi tancapkan pisau tepat sasaran di tempat paling mematikan, di leher pria penggoda istrinya. Darah menghambur, seketika Alung jatuh tersungkur, terkapar di kubangan darah, lukanya amat parah. Melihat Alung tuntas ditumpas, lantas Edi mengambil jurus langkah 1000 dengan tersenyum puas. Ya ampun, mas. Ya ampun, mas. Mas, kamu kenapa mas? Di tengah jalan, Alung meregang nyawa. Sementara pacarnya Ernawati tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh malapetaka bagi Alung di penghujung napasnya. Mas, tolong. Mas. Tolong. Mas, bangun mas. Lantaran yakin Alung mati, Edi langsung melarikan diri, mencuri waktu sebelum dikejar polisi. Di tengah perjalanan, Edi berpas-pasan dengan Nur Budianto dan kawan-kawan. Kenapa tuh? Mau kemana kowe, Bud? Hah? Kok belum pada pulang? Ya mulai Ki. Lah ini si Udin, mabok, susah diaturnya, makanya lama. Ya wes, sekarang putar balik motornya. Aku habis tikam si Alung tadi. Malah pada bengong. Ayo jalan. Masalahnya aku punya anak sama istri. Sekarang malah terlibat masalah kayak gini. Wes, ikuti aku udah. Jalan, putar balik.
Murdiono lari ke daerah Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, lalu lanjut menuju Jakarta. Ia bersembunyi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan rencana hendak berlayar menuju Pontianak, Kalimantan Barat, kota tujuan buron berikutnya. Dari kejadian tersebut, unit Resmob kita beserta di Wilayah Pusat Reskrim melaksanakan penyelidikan, didapati informasi yang diduga keterlibatan dari pelaku EM ini. Kita telusuri sepeda motornya, setelah kita dapati alamatnya, kita datangi, ternyata yang bersangkutan sudah berada di Krapyak. Kemudian kita kejar ke beberapa tempat di Semarang, yang bersangkutan sudah pindah ke Jakarta. Kemudian terkait informasi yang kita dapat dan kerjasama yang baik dengan unit Jatan Ras Polres Tanjung Priok, yang bersangkutan diamankan oleh Kanit Jatan Ras Polres Tanjung Priok, dan kemudian Resmob kita, 2 Bintang Kasat Reskrim berangkat ke Jakarta untuk menjemput dan melakukan identifikasi dan pemeriksaan, dan didapati keterangan bahwa benar tersangka EM ini yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Soal rekam jejak kejahatan Edi Murdiono sungguh mengerikan. Dalam pemeriksaan terungkap kemudian bahwa sebelumnya di Jakarta Edi Murdiono sudah 3 kali menikam orang, sementara di Meranggen terhitung 2 kali kejadian. Status tersangka ditetapkan. Edi Murdiono dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun masa kurungan. Terkait motif perbuatan, Edi mengaku karena semata persoalan dendam. Karena dendam, Pak. Dendam sama siapa? Sama si Mos itu. Dendamnya tidak sengaja waktu itu ketemu, terus ada niat gitu mau ngasih pelajaran. Dendamnya masalah apa? Masalah dia menyukai istri saya, Pak. Istri resmi atau tidak? Istri saya. Istri resmi? Resmi. Bisa di mana istrinya? Sekarang kerja di Singapura. Nyawa ganti nyawa, itulah hukuman pantas bagi terdakwa yang dituntut oleh pihak keluarga. Selain hukuman mati, amar putusan hakim bakal ditolak sampai mati. Iya, tolong dukung warga itu, Pak. Mus Mujiono putus nyawa, motif pelakunya karena dendam lama. Ketika murka tak bisa reda sebab istri digoda-goda.